Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesehatan, sukacita, sehingga kita dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan adalah berjaga dan berdoa. Markus 14 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada sebuah kisah demikian anak-anak. Ada seekor monyet sedang nangkring di pucuk pohon kelapa. Dia nggak sadar sedang diintip oleh 3 angin besar. Angin topan, tornado, dan angin bahorok. 3 angin itu rupanya pada ngomongin siapa yang bisa paling cepat menjatuhkan si monyet dari pohon kelapa. Angin topan bilang, "Aku hanya butuh waktu 45 detik untuk menjatuhkan si monyet dari pohon kelapa." Angin tornado tidak mau kalah. Dia bilang hanya 30 detik saja. Kemudian angin bahorok senyum meledek dan bilang, "Aku hanya butuh 15 detik untuk menjatuhkan si monyet dari pohon kelapa." Kemudian angin topan duluan. Dia tiup sekencang-kencangnya. Hush. Merasa ada angin gede datang, si monyet langsung pegang batang pohon kelapa. Dia pegang sekuat-kuatnya. Beberapa menit lewat, tidak jatuh-jatuh si monyet. Angin topan pun menyerah. Sekarang giliran angin tornado. Dia pun menghembuskan angin yang sangat kencang. Wush, wush. Dia tiup sekencang-kencangnya. Tidak jatuh juga si monyet. Angin tornado pun akhirnya menyerah. Terakhir, angin bahorok lebih kencang lagi dia tiup. Wush, wush, wush. Si monyet malah makin kencang pegangannya. Ndak jatuh-jatuh juga. Ketiga angin gede itu akhirnya mengakui bahwa si monyet memang jagoan, tangguh, daya tahannya luar biasa. Nggak lama datanglah angin sepoi-sepoi. Dia bilang bahwa dia juga mau ikutan menjatuhkan si monyet. Keinginan itu diketawakan oleh si 3 angin lainnya tadi. Yang gede saja tidak bisa menjatuhkan, apalagi angin sepoi-sepoi. Nggak banyak omong, angin sepoi-sepoi langsung meniup ubun-ubun si monyet. Enak banget, adem, seger, riep-riep matanya si monyet. Nggak lama kemudian dia ketiduran. Dia terus lepaslah pegangannya dan akhirnya jatuhlah si monyet itu ke bawah. Pesan moralnya anak-anak bahwa boleh jadi kita ini kuat ketika diuji dengan kesusahan, dicobai dengan penderitaan, didera dengan segala tekanan. Kita kuat, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jika kita diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kelimpahan, kekayaan, dan kekuasaan, seringkali justru manusia itu jatuh. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita ini terlena, terbuai seperti monyet tadi. Tetapi tetaplah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap rendah hati, mawas diri, hidup sederhana, berbagi dengan sesama. Karena bukan kritikan yang membuat kita jatuh, tetapi terkadang sanjungan dan pujian. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita untuk kita tetap berjaga dan berdoa, waspada supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Dan biarlah kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Karena hanya terang firman-Mu yang dapat menuntun hidup kami, sehingga hidup kami makin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, saudara-saudara dari anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan juga keluarga besar SD Kristen Manahan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Baik Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Karyawan, Tuhan menolong, memberkati dan menyertai, sehingga kami semua
Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan juga menolong, memulihkan, dan menyembuhkan. Untuk kota Solo dan sekitarnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.